Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Kapan lalu ada seorang umat yang bertanya kepada saya, Romo, saya ditanya oleh teman saya mengenai Maria diangkat ke surga, di mana tertulis dalam kitab suci, di mana dalilnya tertulis dalam kitab suci. Itu pertanyaan yang disampaikan oleh umat kepada saya. Lalu pertanyaan lanjutan dari saya adalah, ikut koncone sampean kui agamane opo? Oh, agama ini Romo. Oh ya sudah. Jadi ada memang harus dipertimbangkan karena ada hal-hal yang setengah mati akan kita jelaskan. Mereka juga tidak akan menerima jawaban kita karena memang sudah sejak awal yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Hari ini saya akan menyampaikan kepada Ibu Bapak mengenai supaya Anda juga semakin pahami Maria diangkat ke surga maksudnya apa dan lain sebagainya. Karena memang betul bahwa Maria diangkat ke surga itu tidak tertulis peristiwa itu di dalam kitab suci. Mau kita sampai buka kitab suci kita dari Kejadian, Wahyu, lalu balik lagi ke Kejadian, Anda mencari Maria diangkat ke surga, tidak ada. Seperti itu. Memang itu adalah faktanya. Tapi mengapa Romo kok gereja mengakui itu, gereja Katolik mengakui itu sebagai sebuah peristiwa iman atau bahkan sebagai dogma, sebagai ajaran iman. Dogma itu levelnya puncak sekali di dalam iman kita. Artinya kita sebagai seorang Katolik ketika dibaptis, maka kita mengakui Kristus sebagai juru selamat, dan di dalam gereja Katolik maka kita harus mengakui semua dogma iman gereja tanpa pengecualian. Tidak boleh ada hal yang dikecualikan ketika Anda menjadi seorang Katolik berkaitan dengan dogma-dogma iman. Termasuk juga Maria diangkat ke surga. Bu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, jadi saya akan menjelaskan secara perlahan. Saya berusaha menjelaskan secara perlahan, singkat, padat, tapi mudah-mudahan nanti jelas. Begitu. Jadi kita harus paham bahwa di dalam gereja Katolik itu ada 4 dogma tentang Maria. Ya, ada 4. Maria Bunda Allah, Maria tetap perawan, Maria dikandung tanpa noda, dan Maria diangkat ke surga. Ada 4 ini. Dari 4 ini, gereja Katolik punya 4, gereja Ortodok cuma punya 2. 2 yang mana Romo yang dimiliki Ortodok? Ortodok memiliki hanya Maria Bunda Allah dan Maria tetap perawan, karena memang dogma mengenai Maria yang muncul di awal-awal gereja perdana lah. Di awal-awal gereja perdana. Maria Theotokos atau Bunda Allah itu diskusi baru di tahun 400-an. Dalam konsili Kartago sejauh saya ingat, tahun 400-an. Karena itu masih Ortodok Katolik masih bergandengan ketika berbicara mengenai konsili. Dalam perjalanan kemudian pecah kongsi, karena Ortodok kan tidak mau berada di bawah pimpinan Uskup Roma sebagai pemimpin utama. Jadi Ortodok masih punya Ortodok wilayahnya sendiri-sendiri. Rusia, Yunani, Syria, dan Uskup sebagai patriark, sebagai pemimpinnya. Tapi kalau gereja Katolik bedanya adalah siapa yang menjadi Uskup Roma, dia menjadi pemimpin seluruh uskup di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Jadi uskup kita di Agustinus ini, dia mengakui sebagai bahwa Uskup Roma, yakni Leo XIV ini sebagai paus, sebagai pemimpin. Balik lagi Ibu Bapak. Jadi Anda tahu bahwa dogma 3 keempat, yakni Maria dikandung tanpa noda dan Maria diangkat ke surga adalah dogma iman yang baru-baru saja diajarkan oleh gereja sebenarnya. Baru-baru saja ditetapkan oleh gereja sebagai dogma iman. Anda catat baik-baik, Maria dikandung tanpa noda itu tahun 1854. Maria diangkat ke surga itu 1950. Kurang lebih persis jedanya 100 tahun. Betul ya? Iya. 1 abad itu berapa? 100? Betul ya? Oh ya betul. Saya kadang-kadang lalu bingung gitu. 1554 Maria dikandung tanpa noda, 1950 Maria diangkat ke surga.
Tapi Anda jangan menganggap, wah baru Romo kalau gitu. Kalau gitu Gereja Katolik mengada-ada dong, baru buat demikian setelah sekian ratus tahun. Tapi tidak. Karena sebetulnya Maria tetap perawan. Maria dikandung tanpa noda, Maria diangkat ke surga, itu sebetulnya adalah sebuah peristiwa iman yang sudah hidup di tengah-tengah umat beriman sejak dulu. Dan bahkan literatur, tulisan para kudus juga sudah banyak membahas mengenai peristiwa ini. Maria diangkat ke surga itu sudah dituliskan sejak dulu oleh para bapak-bapak gereja, orang-orang kudus banyak menuliskan kisah itu. Tetapi itu baru dianggap sebagai sebuah peristiwa iman yang dirayakan secara sporadis atau terpecah-pecah di kuskupan-kuskupan. Maria diangkat ke surga ini menjadi hari raya, itu artinya dirayakan di seluruh gereja, seluruh dunia. Tetapi dulunya dia hidup di tengah-tengah hati umat. Peristiwa Maria diangkat ke surga ini. Ayo Bapak, saya tak kasih cerita yang sangat menarik sekali. Anda dengarkan baik-baik. Sebetulnya ketika Gereja Katolik menyatakan Maria dikandung tanpa noda sebagai dogma, itu menjadi agak sebuah persoalan yang dilematis. Tahun 1854, ingat ya, Maria dikandung tanpa noda. Itu menjadi dilematis. Kenapa? Sebuah sikap yang berani. Ortodoks sudah berhenti dogma mengenai Maria 2 tadi. Gereja Katolik 1850 lalu menyatakan, memproklamirkan dogma Maria dikandung tanpa noda. Oke. Jadi itu cukup dilematis, berani sekali Gereja Katolik ini bikin. Ortodoks sebagai saudara tua kita juga merasa, wah itu aneh-aneh Gereja Katolik. Seperti itu ya. Maria dikandung tanpa noda. Maria Immaculata. 1850 dogma itu disampaikan. 1854. 4 tahun kemudian 1858, 4 tahun kemudian, nanti cek saja di internet. Ada peristiwa penampakan Bunda Maria di Lourdes, di Prancis. Yang sangat menarik adalah penampakan Bunda Maria kepada perempuan orang kudus yang namanya Bernade Sobiru, seorang anak kecil. Itu menariknya adalah ketika anak kecil ditanya, kan ada penampakan rame ya, wah, kemudian si anak kecil itu diwawancari oleh uskup juga, ditanya, siapa perempuan itu? Dia menunjukkan gambarnya, bentuknya, menggunakan apa dan lain sebagainya. Kok seperti Bunda Maria, tapi kan sampai kemudian anak itu mengatakan perempuan itu mengenalkan dirinya sebagai yang dikandung tanpa noda. Pernyataan dari Bernade Sobiru itu Ibu Bapak membuat uskup dan gereja pada saat itu kaget sekali. Kenapa? Karena bagaimana mungkin anak sekecil itu di pedalaman desa Lourdes itu dia bisa mengetahui terminologi teologi perempuan yang dikandung tanpa noda, yang sebetulnya merujuk kepada Maria. Dan itu baru disampaikan 4 tahun kemudian. Jadi pemahaman pendidikan anak di usia itu dan penduduk desa pada saat itu tidak mungkin mengetahui hal itu. Mungkin tahu dari yang lain, ya tidak ada yang tahu. Anda bayangkan nggak ada internet, informasi tidak tersebar dengan cepat. Jadi apa yang terjadi di Vatikan tidak mungkin kemudian sampailah ke pedalaman dengan sangat cepat sekali, tidak mungkin. Jadi sangatlah tidak mungkin anak ini mengetahui dari orang lain mengenai yang dikandung tanpa noda. Maka ketika pernyataan anak itu kemudian seperti menyampaikan kepada gereja bagaimana Bunda Maria sendiri mengakui gelar yang diberikan kepadanya dan mengakui dogma Gereja Katolik mengenai dirinya yang dikandung tanpa noda. Itu peristiwa sangat menggemparkan sekali itu. Tapi kenapa Maria harus dianggap sebagai yang dikandung tanpa noda? Karena Maria sebagai wadah dari lahirnya Sabda menjadi manusia, tidak mungkin ia sebagai perempuan tidak disiapkan. Maka Maria sejak awal dikandung tanpa noda. Peristiwa itu sangat menggemparkan sekali. Anda baca saja di internet.
Sampai kemudian 100 tahun ke depan muncullah diproklamirkan dogma Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga, Ibu Bapak, itu sebetulnya adalah konsekuensi logis atas Maria yang dikandung tanpa noda. Jadi dogma yang ketiga dan keempat yang muncul dalam dunia modern saat ini itu adalah dua dogma yang sangat-sangat erat berkaitan mengenai Bunda Maria. Penjelasannya bagaimana? Pertama, Anda harus paham bahwa tidak tertulis dalam kitab suci, itu satu. Tapi tentu Anda tahu bahwa Gereja Katolik sumber imannya ada tiga. Ada kitab suci, ada tradisi, dan ada magisterium atau pengajaran gereja. Jadi Anda tidak perlu kaget ketika tak ada dalam kitab suci. Itu bukan hal yang baru. Balik lagi ke cerita tadi. Jadi Maria diangkat ke surga itu sebetulnya sudah hidup. Pemahaman itu sudah hidup di tengah-tengah umat. Dan pernyataan Maria diangkat ke surga itu menimbulkan konsekuensi logis bahwa karena Maria dikandung tanpa noda, maka Maria dikandung tanpa noda itu bayangkan seperti Adam dan Hawa. Itu penciptaan mereka itu belum mengenal dosa. Jadi bayangkan Bunda Maria itu diciptakan persis seperti peristiwa Adam dan Hawa pertama kali diciptakan, tidak mengenal dosa. Karena dosa itu terjadi melalui peristiwa Adam dan Hawa yang tidak mentaati perintah Allah. Karena tak mentaati perintah Allah, maka datanglah dosa, dan upah dosa adalah apa? Maut. Upah dosa adalah maut. Karena Bunda Maria dikandung tanpa dosa, tanpa noda, maka ia tidak mengalami maut. Itu catat baik-baik. Upah dosa adalah maut. Maria karena tak dikandung tanpa noda, maka ia tidak mengalami maut karena dia tidak hidup dalam dosa sejak awal. Disiapkan demikian. Kok sangat spesial sekali. Ya, kudu sangat spesial loh Ibu sabda yang menjadi manusia kok. Ayo. Itu adalah konsekuensi logis dari dogma yang ketiga. Karena itu 100 tahun kemudian 1950 lalu diproklamirkan dogma itu. Bukan ditemukan, karena sebenarnya sudah hidup di tengah umat itu. Maria diangkat ke surga. Meskipun sebetulnya peristiwa manusia diangkat ke surga itu bukan Maria pertama kalinya. Kita tahu dalam Kejadian ada Henok. Di dalam Raja-Raja ada Nabi Elia. Itu diangkat ke surga saking solehnya. Nah, ini Bunda Maria saking solehanya, saking sucinya, ya diangkat ke surga. Itulah yang kemudian kita pahami. Tetapi Ibu Bapak, Anda akan menjadi lebih terang benderang lagi ketika Anda mau memahami peristiwa ini seperti ini. Ibu Bapak, kita tahu bahwa Adam dan Hawa pertama ada, dan ada Adam dan Hawa kedua. Ini persis dalam bacaan tadi. Bacaan kedua itu sangat genuine atau sangat luar biasa sekali. Dengarkan baik-baik. Ini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Adam dan Hawa karena ketidaktaatan jatuh ke dalam dosa. Dan Adam kedua adalah Kristus, ya, karena ketaatannya kepada Bapaknya mati di kayu salib. Dia membebaskan manusia dari dosa dan membawa kita semua ke surga. Dan Hawa kedua, kalau Hawa pertama itu juga jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan, maka Hawa keduanya ini siapa? Bunda Maria. Itu karena ketaatannya terhadap rencana Allah dalam dirinya, itulah yang kemudian membawa dia masuk ke dalam surga. Jadi bagi kita sendiri Bapak, setelah Anda tahu mengenai sejarah, mengenai bagaimana pemahaman atau makna imannya, sekarang Anda bisa ambil bahwa pada akhirnya Maria diangkat ke surga itu berbicara mengenai ketaatan manusia. Dan manusia yang sungguh-sungguh taat, ya Bunda Maria. Saya sering mengatakan betapa spesialnya Bunda Maria. Tidak ada manusia yang menemani Yesus Kristus Sang Putra dari sejak di dalam rahimnya, maka bacaan Injil tadi,
sampai kemudian naik ke surga, tidak ada kecuali Maria. Dan Maria menjadi sosok yang sangat-sangat spesial sekali karena itu. Dan mari Ibu Bapak, kita meniru keteladanan Maria, ketaatan Maria kepada Bapa. Semoga oleh karena segala penebusan yang dilakukan oleh Kristus Sang Putra dan usaha kita untuk hidup taat kepada Bapa, maka kita pun juga akan dibawa pengalaman nantinya masuk ke dalam kerajaan surga yang sudah Ibu Bapak rindukan dan saya juga rindukan. Tapi kita harus juga mengusahakan dengan taat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.